Halo semuanya, saya Sun Yuan. Kita semua tahu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang berinkarnasi ke dunia sebagai Tuhan Yesus untuk menebus manusia dan berkhotbah, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Dia juga mengungkapkan banyak kebenaran, dan untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan, dia disalibkan di kayu salib sebagai korban penghapus dosa manusia, maka mengakhiri zaman hukum Taurat dan memulai zaman kasih karunia. Inilah pekerjaan yang dilakukan untuk menebus manusia saat pertama kali Tuhan berinkarnasi. Meski Yudaisme berusaha mati-matian mengutuk Tuhan Yesus dan bergabung dengan pemerintah Roma untuk memakukan dia di kayu salib, 2000 tahun kemudian, Injil Tuhan Yesus telah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, satu-satunya Tuhan dan pencipta yang benar yang tampak dan bekerja dalam daging. Namun, banyak orang tidak menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Sebaliknya, mereka memperlakukan Tuhan Yesus sebagai manusia biasa. Bahkan banyak pendeta agamawi tidak menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan dan hanya berpikir dia anak Tuhan yang terkasih. Sekarang ini, meski banyak orang percaya Tuhan, hanya sedikit orang yang sungguh tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan tidak ada yang tahu makna dan nilai semua kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus. Jadi, dalam hal menyambut Tuhan, banyak yang jatuh ke dalam bencana karena tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bagi orang yang tak dapat mendengar suara Tuhan, meski tampaknya dengan semangat mereka percaya, jika melihat gambar anak manusia di dalam Tuhan Yesus, akankah mereka terus percaya Tuhan dan mengikutinya? Akankah mereka mengutuk Tuhan Yesus sebagai manusia biasa dan menyangkal Dia adalah Tuhan? Jika mereka mendengar Tuhan Yesus mengungkapkan banyak kebenaran sekarang ini, akankah mereka tetap mengutuk Tuhan Yesus karena melontarkan hujatan dan memakukannya di kayu salib sekali lagi? Berdasarkan fakta pengutukan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus, kita dapat katakan dengan pasti, jika semua yang percaya Tuhan sekarang ini melihat Dia dalam gambar aslinya sebagai anak manusia, orang akan cenderung melarikan diri, dan banyak yang akan menghakimi dan mengutuk Tuhan Yesus sama seperti orang Farisi, dan sekali lagi memakukan Dia di kayu salib. Beberapa orang mungkin keberatan dengan ucapan saya, tetapi semua ini adalah fakta. Justru karena manusia telah sangat dirusak dan hanya mengandalkan mata untuk percaya, maka tidak ada yang tahu anak manusia yang berinkarnasi adalah penampakan Tuhan. Demikian, ini menunjukkan inkarnasi itu misteri besar. Selama ribuan tahun, tidak ada yang memahami aspek kebenaran ini. Meski orang percaya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, tidak ada yang mampu menerangkan apa makna inkarnasi dan bagaimana memahami Tuhan yang berinkarnasi. Jadi, mengapa Tuhan memutuskan berinkarnasi dalam daging untuk bekerja? Tepatnya, kerusakan manusia membutuhkan Tuhan untuk berinkarnasi dan melakukan keselamatan. Dengan kata lain, hanya inkarnasi yang mampu menyelesaikan keselamatan sepenuhnya manusia. Tuhan berinkarnasi 2 kali untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dan Dia datang untuk melakukan penebusan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak memakai seseorang untuk melakukan penebusan? Mengapa Tuhan berinkarnasi? Karena setiap manusia yang rusak membawa dosa, kita semua berdosa. Tidak ada korban penghapus dosa yang layak. Hanya anak manusia yang berinkarnasi yang tidak berdosa. Jadi Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia untuk melakukan penebusan itu sendiri. Ini menunjukkan keadilan dan kekudusan Tuhan, mempermalukan iblis dan tidak bisa lagi menuduh Tuhan. Ini juga membuat manusia mengenal kasih dan belas kasihan Tuhan yang tulus.
Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan, Dia bernubuat Dia akan datang kembali. Sekarang ini, Tuhan Yesus telah kembali. Dia Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah ungkap banyak kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman untuk menyucikan kerusakan manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kuasa iblis, serta membawa manusia ke tempat tujuan yang indah. Namun yang tak terduga adalah, meski Tuhan yang Maha Kuasa telah ungkap banyak kebenaran, Dia tetap ditentang dan dikutuk kekuatan antikristus di dunia keagamaan, yang bahkan bergabung dengan PKT yang berkuasa, berusaha menghalangi dan melarang penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mereka berupaya menyangkal bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan yang berinkarnasi, mengutuk dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa sebagai manusia biasa. Ini menyingkapkan wajah buruk kekuatan antikristus sebagai pembenci kebenaran dan penentang Tuhan. Jika kita melihat 2000 tahun yang lalu, kita melihat para imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi Yudaisme memilih mati daripada menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka mencirikan Tuhan Yesus sebagai orang biasa yang melontarkan hujatan. Mereka berupaya keras menentang, mengutuk dan menghujat Tuhan Yesus, dan akhirnya memakukan Dia di kayu salib, melakukan kejahatan keji, hingga mereka dikutuk dan dihukum Tuhan. Sekarang ini, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja dalam gambar anak manusia. Banyak orang telah melihat perkataan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Mereka telah mendengar suara Tuhan dan dengan senang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan menyambutnya. Namun demikian, banyak orang tidak mengenal Tuhan yang berinkarnasi, yang masih memperlakukan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai manusia biasa, mengkritik dan mengutuk orang yang menerima Tuhan yang Maha Kuasa, mengatakan mereka percaya kepada orang biasa. Mereka kira mereka memahami Alkitab hingga menolak menyelidiki jalan yang benar, mengutuk dan menentang Tuhan yang Maha Kuasa, melakukan dosa, menyalibkan Tuhan sekali lagi. Mengapa kedua inkarnasi Tuhan dikutuk dan ditolak oleh manusia? Itu karena orang tidak mengenal Tuhan, tidak memahami arti kebenaran, dan bahkan kurang memahami misteri besar inkarnasi. Juga karena manusia sangat rusak dan memiliki natur iblis. Mereka tidak hanya membenci kebenaran, tetapi juga memusuhi Tuhan dan tidak memiliki rasa takut. Beberapa orang percaya yang saleh pun tertipu karena ketidaktahuan mereka akan PKT, Raja Setan, dan kekuatan antikristus yang agamawi dan menentang Tuhan. Alasan kegagalan mereka adalah tidak adanya pengetahuan tentang inkarnasi dan kebenaran, sehingga mereka tidak mampu mendengar suara Tuhan, sehingga memperlakukan Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia biasa, mengutuk dan menghujatnya. Jelas, pemahaman akan kebenaran tentang inkarnasi penting bagi kita untuk menyambut Tuhan dan diangkat ke kerajaan surga. Ini masalah penting yang terkait dengan tempat tujuan akhir kita. Banyak orang akan bertanya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dan telah melakukan penebusan, manusia telah selamat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi mengapa Tuhan berinkarnasi di akhir zaman untuk menghakimi dan menyelamatkan manusia? Ada makna yang mendalam di dalamnya. Sederhananya, kedatangan Tuhan yang berinkarnasi 2 kali untuk menebus manusia, lalu menyucikan dan menyelamatkan kita, telah ditentukan Tuhan jauh sebelum dunia diciptakan. Banyak nubuat dalam Alkitab menyatakan Tuhan akan datang berinkarnasi 2 kali sebagai anak manusia. Yang pertama, lewat penyaliban sebagai korban penghapus dosa, Dia menyelesaikan penebusan sehingga dosa manusia diampuni. Tetapi manusia tidak mampu lepas dari dosa dan mencapai kekudusan. Yang kedua, lewat pengungkapan kebenaran dan pekerjaan penghakiman, Dia akan menyucikan manusia, menyelamatkan manusia dari dosa dan pengaruh iblis, mengakhiri zaman, dan membawa manusia ke tempat tujuan yang indah.
Oleh karena itu, kedua inkarnasi ini dimaksudkan untuk menebus manusia lalu menyelamatkan manusia. Tuhan berinkarnasi 2 kali untuk menyelesaikan rencana pengelolaannya menyelamatkan manusia. Sekarang, pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa telah menyempurnakan sekelompok orang menjadi pemenang. Tuhan telah mengalahkan iblis dan memperoleh kemuliaan. Dan bisa dibilang, Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan besarnya. Semua ini hal-hal yang telah Tuhan lakukan. Sekarang, kita dapat memahami makna besar inkarnasi Tuhan di akhir zaman. Di satu sisi, itu mengakhiri zaman lama, zaman kasih karunia, dan memulai zaman baru, zaman kerajaan. Di sisi lain, itu menyucikan dan menyelamatkan manusia, membawa manusia ke tempat tujuan yang indah. Pekerjaan penebusan dan penghakiman diselesaikan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Jadi, 2 inkarnasi Tuhan ini punya makna mendalam. Sekarang ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah ungkap banyak kebenaran dan melakukan hal-hal besar di dunia. Jadi mengapa masih banyak orang tidak mengetahui pekerjaan Tuhan? Banyak orang menolak mengakui Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berinkarnasi, berpegang pada gagasan keagamaan, percaya hanya Tuhan Yesuslah Tuhan, dan bersikeras hanya melalui Alkitablah kita dapat masuk kerajaan surga. Sungguh hal yang bodoh untuk dilakukan. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti itu bisa mendengar suara Tuhan? Dan bagaimana mungkin mereka menemukan kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa? Akhirnya, ini karena orang tidak punya pengetahuan tentang Tuhan yang berinkarnasi dan tidak mampu mengenali suara Tuhan, sehingga tidak dapat diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Orang-orang bodoh ini, gadis bodoh ini, tidak akan mendapat perkenanan Tuhan seberapapun lamanya mereka percaya. Jelas, jika ingin menyambut Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan yang berinkarnasi dan memahami kebenaran inkarnasi sangatlah penting. Jadi, apa sebenarnya makna inkarnasi? Dan bagaimana seharusnya kita memahami inkarnasi? Bagaimana membedakan Kristus sejati dan palsu? Kita akan paham setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama Dia harus menjadi daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus, dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Perbedaan ini dikarenakan Kristus bukanlah berasal dari daging dan darah. Dia adalah inkarnasi Roh. Dia memiliki kemanusiaan yang normal, sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemanusiaannya yang normal menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging, sementara keilahiannya melaksanakan pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas,
bahwa inkarnasi adalah perwujudan roh Tuhan dalam daging, artinya roh Tuhan mengenakan daging untuk menjadi manusia biasa, menampakkan diri dan bekerja di dunia. Sederhananya, itu berarti roh Tuhan mengenakan daging dan menjadi anak manusia. Secara lahiriah, Tuhan yang berinkarnasi adalah manusia biasa yang normal, tidak mulia ataupun luar biasa, yang makan, berpakaian biasa, dan menjalani kehidupan yang normal. Dia perlu makan saat lapar dan tidur saat lelah. Dia mengalami emosi manusia normal. Dia sungguh hidup di antara manusia, dan tidak seorang pun dapat melihat Dia Tuhan yang berinkarnasi nyata. Namun meskipun menjadi orang biasa, ada perbedaan mendasar antara Dia dan manusia ciptaan. Dia inkarnasi Tuhan, dan roh Tuhan ada di dalamnya. Kemanusiaannya normal, tetapi keilahiannya juga sempurna. Ini terlihat dan nyata. Ini terwujud dalam hal Dia dapat mengungkap kebenaran dan menyingkap misteri kapanpun dan dimanapun. Dia dapat mengungkapkan dan bersaksi tentang watak Tuhan, milik Tuhan dan siapa Dia, pemikiran Tuhan, kasih Tuhan, kemahakuasaan dan hikmat Tuhan, agar semua orang dapat mengenal dan memahami Tuhan. Dia juga mampu menyingkapkan semua misteri dalam Alkitab, berarti Dia bisa membuka gulungan yang dinubuatkan kitab Wahyu. Ini membuktikan Dia memiliki keilahian yang sempurna. Secara lahiriah, Kristus adalah orang biasa, tetapi Dia mampu mengungkapkan banyak kebenaran, membangkitkan, dan menyelamatkan manusia yang rusak dari pengaruh iblis. Tanpa roh Tuhan dalam dirinya, bisakah orang melakukannya? Tentu tidak ada selebritas atau orang hebat yang bisa, karena mereka semua tidak mampu mengungkap kebenaran. Mereka tidak punya kebenaran. Diri sendiri saja tidak bisa diselamatkan, bagaimana bisa menyelamatkan manusia? Tuhan yang berinkarnasi mampu mengungkapkan kebenaran dan menghakimi untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Itu kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah perkataan Tuhan pada akhir zaman dan merupakan kesaksian pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Karena umat pilihan Tuhan telah mengalami penghakiman Tuhan di akhir zaman dan menerima penyiraman dan penggembalaan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka telah merasakan kenyataan mendalam dari pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan benar-benar hidup di antara manusia dan mengungkapkan kebenaran berdasarkan keadaan aktual kita untuk membekali kita, serta menyingkapkan penyimpangan, pengejaran, dan sudut pandang kita yang keliru, serta berbagai macam watak jahat dalam diri kita agar kita memperoleh pengetahuan dan berubah. Tuhan juga memberitahu kita keinginan dan tuntutannya terhadap manusia, memberi tujuan praktis dan akurat untuk dikejar dan prinsip untuk diterapkan, agar kita bisa masuk ke kenyataan kebenaran, menerima keselamatan Tuhan, dan terlepas dari kekuatan gelap iblis. Siapapun yang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa memahami, tanpa Tuhan yang berinkarnasi datang mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi manusia, mereka tidak akan mampu mengenali natur berdosa mereka, juga tidak dapat terlepas dari belenggu dan kendali dosa. Mereka juga sadar, hanya dengan menerima penghakiman Tuhan, watak mereka yang rusak dapat ditahirkan. Hanya dengan pengetahuan tentang watak benar Tuhan, mereka takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hanya dengan hidup menurut firman Tuhan, barulah mereka hidup dalam keserupaan manusia sejati, layak menerima janji dan berkat Tuhan, dan dibawa ke kerajaan surga. Renungkanlah ini. Tanpa Tuhan yang berinkarnasi datang dan mengungkap kebenaran di akhir zaman, akankah kita punya kesempatan sekali seumur hidup untuk diselamatkan ini? Akankah kita menerima penghakiman dan hajaran Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah? Tanpa inkarnasi Tuhan pada akhir zaman, semua manusia pasti dimusnahkan dan tidak seorang pun menerima keselamatan. Sebagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, tetapi dalam tubuh yang sangat biasa.
Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini. Rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu. Dan dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi seluruh tujuan pekerjaan yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatmu melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana yang diyakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat manusia pada akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meskipun engkau tidak dapat melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun engkau tidak dapat menerima pendisiplinan gada besinya, tetapi engkau dapat mendengar dari firman-Nya bahwa Tuhan murka dan mengetahui bahwa Tuhan sedang memperlihatkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan untuk memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga hidup di antara manusia di bumi, dan memampukan manusia untuk mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya Dia telah datang kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang manusia lihat sekarang adalah Tuhan yang sama seperti manusia, Tuhan yang memiliki satu hidung dan sepasang mata, dan Tuhan yang berpenampilan biasa, pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan kepada engkau semua bahwa seandainya manusia ini tidak ada, langit dan bumi akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seandainya manusia ini tidak ada, langit akan menjadi redup, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh umat manusia akan hidup di tengah bencana kelaparan dan wabah. Dia akan menunjukkan kepada engkau semua bahwa seandainya Tuhan yang berinkarnasi tidak datang untuk menyelamatkanmu pada akhir zaman, maka Tuhan akan sudah sejak lama memusnahkan seluruh umat manusia di neraka. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua akan selamanya menjadi pendosa besar, dan engkau akan menjadi mayat selamanya. Engkau semua harus tahu bahwa seandainya daging ini tidak ada, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan merasa mustahil untuk melepaskan diri dari hukuman yang lebih berat yang Tuhan timpakan kepada umat manusia pada akhir zaman. Seandainya daging yang biasa ini tidak dilahirkan, engkau semua akan berada dalam sebuah keadaan di mana engkau semua memohon kehidupan tanpa bisa hidup dan berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua tidak akan bisa mendapatkan kebenaran dan tidak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan sekarang ini, melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Tahukah engkau bahwa kalau bukan karena kedatangan kembali Tuhan menjadi daging, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Dan kalau bukan karena kedatangan daging ini, Tuhan pasti sudah sejak lama mengakhiri zaman lama. Oleh karena itu, apakah engkau semua masih dapat menolak inkarnasi Tuhan yang kedua ini?
Karena engkau semua bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang biasa ini, mengapa engkau semua tidak dengan senang hati menerima dia? Pada titik ini, beberapa orang mungkin bertanya, penampilan luar Tuhan yang berinkarnasi biasa saja dan keilahiannya tersembunyi di dalam dagingnya. Jika Tuhan telah datang, bagaimana kita dapat mengenalinya sebagai Tuhan yang berinkarnasi? Firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan caranya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia, dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dari firman Tuhan, kita dapat memahami pengenalan akan Tuhan yang berinkarnasi tidak didasarkan pada penampilannya ataupun pada di keluarga mana dia dilahirkan, apakah dia punya kedudukan atau punya wibawa di dunia keagamaan. Tidak didasarkan pada semua ini. Sebaliknya, didasarkan pada apakah dia punya esensi Tuhan, apakah dia mampu mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ini unsur terpenting. Jika dia mampu mengungkapkan kebenaran dan bekerja menyelamatkan manusia, sekalipun dia lahir dari keluarga biasa dan tidak punya kedudukan dalam masyarakat, dia adalah Tuhan. Seperti pada zaman kasih karunia, ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja, dia lahir dalam keluarga biasa, datang ke dunia dalam palungan, tubuhnya tidak tinggi dan kekar, tidak punya status dan kekuasaan. Tetapi dia mampu mengungkapkan kebenaran, memberi jalan pertobatan, dan mengampuni dosa. Mereka yang mencintai kebenaran, seperti murid-muridnya Petrus dan Yohanes, melihat dalam pekerjaan Tuhan Yesus dan kebenaran yang dia ungkapkan, bahwa dia memiliki kuasa dan otoritas Tuhan, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka mengikuti dia dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Sekarang ini, Tuhan telah sekali lagi berinkarnasi ke dunia, dan meskipun dia tampak seperti orang biasa, Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengungkap banyak kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman. Banyak orang di semua negara dan tempat telah melihat kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa, mengenali suara Tuhan, menerima Tuhan yang Maha Kuasa, dan diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Mereka telah mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan dan memahami kebenaran. Mereka punya pengalaman dan kesaksian yang luar biasa, memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan. Fakta membuktikan hanya seseorang yang mampu mengungkapkan kebenaran, menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan manusia adalah Kristus dan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak bisa disangkal. Jika seseorang tidak mampu mengungkap kebenaran, hanya menipu dengan tanda-tanda dan mukjizat, ini adalah pekerjaan roh jahat. Jika mereka menyebut diri Tuhan, mereka Kristus palsu yang menyamar sebagai Tuhan. Maka, untuk mengenal Tuhan yang berinkarnasi, kita harus yakin fakta ini. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang mampu mengungkapkan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, dan menyelamatkan manusia dari pengaruh iblis.
Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkap banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan besar, tetapi masih banyak orang yang sengaja mengabaikannya dan hanya menunggu Tuhan Yesus datang di atas awan. Mereka akan meratap dan menggertakkan gigi saat musnah dalam bencana. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Tuhan Yang Maha Kuasa juga berfirman, pada saat engkau melihat tubuh rohani Yesus, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi yang baru. Akhirnya, mari kita baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan oleh Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi, dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa oleh Kristus adalah orang-orang yang sesat dalam fantasi. Maka aku mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun. Tidak seorang pun bisa disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan menaati jalan-Nya. Engkau tidak bisa hanya berpikir tentang memperoleh berkat, sementara engkau tidak mampu menerima kebenaran dan tidak mampu menerima perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru, dan pekerjaannya adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus sesungguhnya adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Aku juga mengatakan kepadamu bahwa jika engkau menentang Kristus akhir zaman, jika engkau menghinakan Kristus akhir zaman, tidak ada seorang lain pun yang akan memikul konsekuensinya bagimu. Selain itu, mulai hari ini, engkau tidak akan memiliki kesempatan lain untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Meskipun engkau berupaya menebus kesalahanmu, engkau tidak akan pernah lagi melihat wajah Tuhan. Karena yang engkau lawan bukanlah manusia, yang engkau tolak bukanlah makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari akan seperti apa konsekuensinya? Engkau tidak akan telah melakukan suatu kesalahan kecil, tetapi melakukan suatu kejahatan yang mengerikan. Karena itu, aku menasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik yang gegabah, karena hanya kebenaran yang bisa memberimu hidup. Dan tidak ada suatu pun selain kebenaran yang bisa memungkinkanmu untuk lahir kembali dan melihat wajah Tuhan kembali. Baiklah, sampai di sini dulu persekutuan kita tentang topik apa makna inkarnasi. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika ada saran atau masukan. Jangan ragu untuk hubungi kami. Sampai jumpa lagi.